Oke Bapak Ibu, kita berjumpa lagi ya. Pada kesempatan ini kita akan berbagi informasi atau uji coba lah Bapak Ibu ya. Jadi apa itu? Kita akan menguji coba perbandingan antara tanah biasa atau disebut namanya tanah topsoil ya. Apa itu tanah topsoil? Adalah tanah bagian atas Bapak Ibu ya, kedalaman maksimal 30 cm. Inilah dia. Saya ambil tadi Bapak Ibu ya. Ini ibarat kata topsoil yang virgin lah ya. Kenapa dibilang virgin? Karena ini belum ada residu dari bahan organik dan juga namanya residu dari bahan kimia atau bahan sintetis. Jadi ini murni kita ambil dari lahan yang belum pernah ditanami tanaman Bapak Ibu ya. Jadi ini tanah virgin ya. Ini namanya tanah virgin dan juga ini tanah topsoil. Apa tadi itu? Tanah bagian atas maksimal kedalamannya adalah 30 cm. Inilah itu Bapak Ibu. Saya ambil tadi, saya persingkat ya. Inilah dia. Jadi ini kita perbandingkan, kita akan budidaya kangkung Bapak Ibu ya. Inilah dia. Kita akan buat dalam media pot ya. Ini pot kita buat langsung ya. Jadi ini perlakuannya Bapak Ibu sama. Jadi kita uji coba tanam kangkung. Kenapa demikian? Karena kangkung tadi adalah cepat namanya pertumbuhannya dan juga umurnya pendek. Maksimal 30 hari sudah panen. Nah, itu dia. Tidak mungkin lah kita tanam ini durian. Nah, kapan selesainya video ini? Kan gitu kira-kira Bapak ya. Itulah alasan kita tanam kangkung ya. Nah, ini dia. Ini dia. Jadi ini Bapak Ibu ya, ini sudah 2 polybag ya Bapak Ibu. Jadi kita buat tanda ya supaya tidak salah. Ini dia, tanpa sekam. Oke ya, kita buat tanda Bapak Ibu ya, tanpa sekam. Oke, ini Bapak Ibu sudah saya siapkan ini sekam ya. Ini dia, kita campur ya. Nanti kita budidaya kangkung tadi Bapak Ibu tanpa perlakuan khusus ya. Jadi perlakuannya sama semua. Cuma perbandingannya adalah tanpa sekam dan pakai sekam. Itu deh Bapak Ibu ya, kira-kira seperti itulah ya. Jadi perbandingan sekamnya 1:1 ya. Nah, ini dia. Jadi ini Bapak Ibu, sekamnya ini harus difermentasi Bapak Ibu ya. Itu wajib dalam pertanian organik ya. Itu Bapak Ibu ya. Supaya tidak salah. Kenapa demikian? Supaya sekam tadi tidak menimbulkan jamur ya. Atau namanya bakteri-bakteri yang merugikan tanaman. Oke Bapak Ibu, ginilah ya penampilannya ya. Pakai sekam tadi ya, percampurannya harus homogen ya, atau merata Bapak Ibu. Oke, ini jangan lupa lagi tandanya ya. Ini dia. Oke. Oke Bapak Ibu, ini sudah langsung ya. Jadi ini Bapak Ibu, langsung kita tanam Bapak Ibu ya. Nah, itu tanam ini. Kita tanam langsung. Ini biji kangkung ya. Jadi sulaman ya, kita buat sulaman 2. Mana tahu mati ya. Jadi kalau ibaratnya hidup semuanya, berarti nanti 2 nanti kita matikan. Nah, itu namanya Bapak. Itu namanya perlu namanya tanaman sulam. Oke ya. Oke. Mudah-mudahan tumbuh semua ini. Oke, ini lagi tanpa
tanpa sekam. Oke Bapak Ibu, ini sudah selesai ya. Jadi perlakuannya nanti sama Bapak Ibu, nanti kita update terus ya. Oke, sekian dulu video kita sementara. The next day. Oke, kita kembali ya. Setelah kemarin ini percobaan kita setelah umur ini Bapak Ibu kurang lebih 12 hari ya. Kemarin setelah persemaian kangkung kemarin kita uji coba bagaimanakah perbedaan atau pakai sekam dan tanpa sekam Bapak Ibu ya. Boleh Bapak Ibu perhatikan langsung ya. Inilah pakai sekam Bapak Ibu ya. Dua ini pakai sekam dan dua ini adalah tidak pakai sekam. Dengan syarat semua perlakuan ini harus sama. Apa itu? Kita hanya menggunakan penyiraman saja tanpa melakukan namanya pupuk susulan atau pupuk tambahan Bapak Ibu ya. Jadi ini murni hanya menggunakan tanah biasa tadi, tanah topsoil atau tanah bagian atas, dan juga percobaan kedua hanya menggunakan sekam. Ini dia hasilnya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu perhatikan hasilnya sangat-sangat berbeda. Perhatikan kangkung sebelah ini adalah pakai sekam. Ini dia, masih ada ini. Pakai sekam ya. Dan ini tanpa sekam Bapak Ibu. Inilah perbandingannya sangat berpengaruh nyata dalam pertumbuhan kangkung ini. Kita lihat secara visualnya, kita lihat tingginya dan lihat suburnya ini sangat hijau ya. Dan juga tingginya ini sangat pasti berbeda. Apalagi kita perbandingannya, coba ini ya perbandingannya Bapak Ibu. Ini dia. Ini pakai ini mesin alat potong ini tingginya seperti ini. Nah ini dia. Nah, iya, sangat berbeda Bapak Ibu ya. Ini tingginya dan juga tingkat kesuburannya. Apa kita lihat yaitu warna daunnya sangat hijau ya. Ini sangat hijau Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini kemarin dua ini dia kemarin dimakan keong ini Bapak Ibu. Ini masih lihat ada ini. Nah, ini kemarin makan keong Bapak Ibu ya ini. Nah, ini video kita Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya. Kesimpulannya adalah bahwa pengaruh sekam untuk pertanian organik sangat berpengaruh nyata. Kita uji coba dengan penanaman kangkung dengan menggunakan media polybag Bapak Ibu ya. Saya ulangi lagi, sangat berpengaruh nyata. Berarti ini sekam ini sangat berguna untuk pertanian kita secara berkelanjutan, secara organik Bapak. Sekian video kita Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan semoga memberi edukasi kepada Bapak Ibu sekalian. Oke.